Komnas Perempuan mendesak polisi serius menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebritas Vena Melinda hingga persidangan. Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang menyebut polisi harus cermat menerapkan pasal 44 terhadap pelaku KDRT Ferry Irawan, bukan merupakan delik aduan, sehingga polisi bisa menangani kasus KDRT yang dialami Vena hingga ke persidangan. Komnas Perempuan juga berharap polisi tak mengedepankan restoratif justice terhadap kasus KDRT untuk memberikan efek jera. Kekerasan yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 sampai 3 tersebut kami tegaskan bukan sebagai delik aduan, tetapi dia adalah delik biasa. Karena itu ketika misalnya kepolisian mengetahui kasus itu dengan atau tanpa laporan dari korban atau pendampingnya, sangat penting untuk kepolisian menindaklanjuti kasus itu, memproses kasus itu sampai pada proses persidangan. Kami berharap juga kepolisian tidak menggunakan restoratif justice di dalam penanganan kasus KDRT, apalagi secara khusus dia mengakibatkan luka-luka atau mengganggu keselamatan korban. Sementara penyidik Polda Jawa Timur sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi menyebut Ferry Irawan dijerat pasal 44 dan 45 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Membuat surat panggilan yang pertama kepada saudara FI. Rencananya di dalam surat itu dipanggil pada hari Senin. Yang diterapkan yaitu pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan selebritas Vena Melinda dan Ferry Irawan terungkap setelah Vena menunjukkan sejumlah bukti luka yang dialaminya akibat KDRT yang dilakukan sang suami Ferry Irawan. Vena melaporkan sang suami Ferry Irawan ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada 8 Januari lalu di Kediri, Jawa Timur. Vena mengaku sudah mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak 3 bulan lalu. Aku 3 bulan yang aku selama ini sebenarnya aku bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berdarah ibu akhirnya aku bisa dengan berani aku mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara serius yang selama ini aku ingin banget mempertahankan perkawinan, tapi aku udah nggak bisa dan nggak sanggup berhenti. Setelah polisi menetapkan suami Vena Melinda sebagai tersangka, kini ancaman hukuman penjara terhadap Ferry Irawan pun sudah di depan mata. Dan kepada FI ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tentu harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Jangan sampai berujung damai agar kasus KDRT tak kembali terulang. Tim Liputan Kompas TV. Atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, tersangka Ferry Irawan dijerat pasal 44 soal kekerasan fisik dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 15 juta rupiah. Sementara untuk pasal 45 terkait dengan kekerasan psikis dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara dan denda 9 tahun penjara. Lebih lengkap untuk membahas hal ini kita tanyakan dengan psikolog klinis Zoya Amirin. Selamat petang, Mbak Zoya. Petang. Mbak Zoya, jadi pencermatan Anda seperti apa sih kasus Vena Melinda ini sudah 3 bulan mengalami kekerasan fisik tapi baru sekarang melapor? Nah, seperti juga banyak kekerasan dalam rumah tangga lainnya, itu tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Jadi ada banyak pertimbangan yang biasanya menjadi pertimbangan dari korban gitu ya. Kalau buat saya malah cukup luar biasa gitu ya, dalam waktu 3 bulan sudah bisa melaporkan. Bahkan ada banyak sekali kasus-kasus KDRT yang saya dampingi justru membutuhkan waktu jauh lebih lama gitu untuk bisa melaporkan. Karena ada pertimbangan apa? Salah satunya biasanya adalah malu.
gitu ya, malu karena baik yang baru menikah atau yang sudah lama menikah, ini sudah menikah yang kesekian kali atau baru pertama kali menikah. Rasa malunya itu sama, seolah-olah ini adalah aib ya, yang padahal kan ini bukanlah sesuatu yang mereka lakukan atau mereka inginkan terjadi di dalam rumah tangga mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pasangan mereka. Ya, tidak ada orang yang meminta gitu ya untuk disiksa, tidak ada orang yang meminta itu ketika rumah tangga, apa yang meminta untuk nanti jangan bikin malu keluarga ya, jangan sampai saling menyakiti gitu ya secara fisik atau secara verbal, kan nggak ada yang merencanakan hal-hal buruk di dalam rumah tangga sedemikian rupa. Oleh karena itu kalau misalnya sampai terjadi ya dalam proses 3 bulan baru dia bisa melaporkan, itu pasti sudah ada banyak sekali pertimbangan menahan rasa malu gitu ya, juga bagaimana dia menghadapi orang-orang lain, apalagi kita masih besar sekali nih budaya victim blaming ya, atau menyalahkan korban ya. Kalau Apakah kita termasuk lihat saja Mbak Zoya, apakah termasuk juga gitu dengan misalnya memikirkan bahwa besok-besok mungkin suami saya tidak akan melakukannya lagi? Itu ada sih pada kebanyakan korban KDRT gitu ya, ada usaha untuk siapa tahu ini adalah kali pertama gitu ya, saya kasih kesempatan lagi, siapa tahu dia akan baik-baik saja gitu ya. Biasanya kan malah terjadi eskalasi. Nah, eskalasi yang sudah seperti ini, kalau saya mengutip ya istilahnya Mbak Vena Melinda sendiri, adalah peristiwa berdarah tanda kutip gitu. Jadi mungkin dengan adanya mimisan itu gitu ya, bentrokan ini membuat dia jadi tersadar gitu ya, Lastro. Tapi sekali lagi ini bukanlah sesuatu yang mudah sekali, karena penghakiman orang gitu ya, penghakiman orang untuk menjanda lagi itu lebih yang mana nih yang lebih mudah ditanggung oleh si korban ini, menjanda lagi atau dia menahan diri, menahan malu gitu ya, untuk menerima lagi orang yang pernah menyakiti dia. Itu juga bisa menjadi dilema berkepanjangan. Dan yang lebih beratnya adalah ketika sebelum melapor itu mereka begitu ya, lebih banyak kepada pemikiran gimana kalau saya mungkin sendirian, gimana saya melapor, nanti aib seperti apa yang akan saya alami, untuk kemudian kan ini menjadi tentunya tercoreng ya nama baik keluarga misalnya. Betul sekali Mbak Audrey, belum lagi penghakiman bahwa dia adalah public figure gitu ya, terus apa kata orang tentang rumah tangga saya yang gagal lagi tanda kutip gitu ya. Padahal kalau memang relasinya sudah sakit, relasinya sudah tidak baik, kan memang sebaiknya diakhiri, tapi itu kan adalah logikanya. Berapa banyak sih orang yang benar-benar sanggup menjalankan itu ketika sudah memiliki rumah tangga. Ada keinginan untuk melihat sisi baik dari si pelaku gitu ya, melihat mungkin dia masih bisa kayak gini, kayaknya dia lagi khilaf aja, kayaknya dia lagi kayak gini, ada pemakluman karena rasa malu yang luar biasa akan dihakimi oleh banyak orang. Tuh kan udah saya bilangin dulu kayak begini, tuh kan waktu itu kan netizen, karena ada beberapa ya saya baca ya gitu, netizen tuh nggak punya empati gitu, ada beberapa netizen yang kan udah dibilangin dulu kalau ini tuh punya track record yang buruk gitu. Nah, hal-hal seperti itu membuat orang berpikir ribuan kali untuk melaporkan KDRT biasanya. Mbak Zoya, ini kan kejadian seperti ini sepertinya belakangan marak terjadi ya di kalangan selebritas begitu. Sebelumnya ada Lesti Kejora juga dan Rizky Bilar begitu. Fenomena apa sih yang dicermatin dari Mbak Zoya sendiri terkait dengan KDRT yang ternyata juga ini akhirnya melibatkan artis dan tertuanglah di publik gitu? Ya, kalau saya sih tidak melihat ini sebagai sebuah fenomena ya, tapi artinya gini, ini kan juga sudah terjadi dari dulu kala, apalagi kalau misalnya mungkin Komnas Perempuan bisa berbicara gitu ya, bahwa sebenarnya sudah lama sekali hal-hal KDRT. Cuma kebetulan baru-baru ini berturut-turut itu terjadi kepada selebritas yang memang sangat-sangat terkenal gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih membumi. Bahkan saya ingat kejadian Leslar ya baru-baru ini, bahkan banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang patah hati gitu ketika dicabutnya. Jadi seolah-olah ini urusan pribadi jadi urusan semua orang. Saya sih sebenarnya agak menyayangkan gitu ya, kenapa pelaporan Lesti Kejora yang pertama itu harus diberitahukan kepada umum. Kan ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi dan rahasia. Kenapa sih, saya nggak tahu ya, apa pihak kepolisian atau mana, kenapa sampai diberitahukan ke khalayak umum bahwa dia sedang melaporkan hal seperti ini. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Tapi yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya juga adalah bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku KDRT. Jangan sampai nanti ada lagi berdamai, restoratif justice, akhirnya pelaku KDRT ini tidak diproses secara hukum.
Iya, nah mungkin bagi mereka yang saat ini ya mendengarkan Kompas TV lalu sedang mengalami kekerasan seksual gitu ya. Jadi gini, ketika Anda melaporkan, ini bukan masalah menghukum si pelakunya supaya tidak menyakiti Anda lagi. Ya sekaligus saya berpesan bahwa ketika Anda melaporkan, Anda juga sedang membela diri Anda, bahwa Anda tidak berhak disakiti, apapun kesalahan Anda. Kadang-kadang si pelaku kekerasan ini kan juga suka bersembunyi di balik alasan melakukan gaslighting ya, yang istilahnya, ya kamu sih begini, kamu sih ngelawan, kamu sih nggak nurut, kamu sih nggak ini, dan seolah-olah itu cukup baik untuk membuat dia layak untuk dipukuli atau disakiti atau dimaki-maki, gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga adalah supaya tidak terulang lagi seperti ini, istilahnya gitu. Satu, ya udah deh, tebelin kuping aja gitu ya, bahwa kalau misalnya ada orang yang menghakimi, kita berbuat benar aja akan dihakimi kok sama orang. Ya, jadi kita mau berbuat, apalagi kita berbuat salah. Nah, kita tidak pernah bisa memuaskan orang lain. Jadi, kalau misalnya memang ini terjadi pada diri Anda layak untuk membela diri Anda. Laporkan, gitu ya. Laporkan dan sekali lagi pahami bahwa kamu tidak layak diperlakukan seperti ini. Apakah orang yang sekali melakukan kekerasan sebesar ini atau pada selebritas yang sebelumnya gitu, apakah dia kemungkinan tidak akan mengulang? Wah, kalau saya sebagai psikolog, saya percaya terhadap ini ya, pola perilaku gitu. Nah, pola perilaku inilah yang lebih menentukan daripada kata-kata atau perbuatan-perbuatannya dia. Dia sudah terpola. Apakah orang yang sekali akan berhenti? Ya, chance-nya kecil sekali ya untuk dia tidak melakukan lagi di kemudian hari. Artinya di sini laporkan karena Anda tidak layak disakiti. Oke, laporkan karena Anda tidak layak perempuan ini disakiti ya. Jadi yang di sini mau ditekankan oleh Mbak Zoya, jika ada korban KDRT ini laporkan saja, nggak usah malu, dan kemudian kata tadi Vena Melinda ya, karena nggak sanggup kalau terus-terusan bersama. Iya, betul. Gitu ya, ada banyak sekali orang yang merasa ya mungkin kalau misalnya segini dia masih bisa berubah gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya bagi orang-orang yang berpikir bahwa mungkinkah gitu ya, kalau saya tidak laporkan pasangan saya akan berubah gitu ya. Kita lihat dulu, misalnya selama 10 tahun menikah atau 10 bulan bersama-sama. Dalam 10 bulan itu berapa hari dia baiknya, berapa minggu dia baiknya. Kalau dia cuma baiknya 1 minggu tapi dia jahatnya 10 bulan, kan kemungkinan jahatnya dia lebih banyak daripada kemungkinan baiknya dia. Baik, terima kasih Mbak Zoya Amirin, psikolog klinis, sudah berbagi informasi terkait dengan KDRT yang dialami oleh Vena Melinda.